Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 44. Nanti laki lain liatin kamu. Setelah sekian lama, akhirnya acaranya selesai. Para tamu sudah pulang semuanya. Begitupun kedua orang tua Tania, dan juga Derian sudah pulang. Dan tak lupa kedua adik kembar Tania, dan anaknya juga ikut pulang. Tinggallah mereka berdua, karena sebagai hadiah dari pemilik hotel, Derian dan Tania diberikan satu kamar untuk menginap. Tak tanggung kamarnya VIP, sungguh sangat besar dan mewah. Pemandangannya tak kalah indah. Derian dan Tania langsung beristirahat, setelah membersihkan badannya terlebih dahulu. Hari ini sangat melelahkan untuk mereka. Apalagi besok mereka akan langsung terbang ke Turki untuk berbulan madu. Setelah acara resepsi, sekarang waktunya mereka berangkat untuk ke Turki. Di sana mereka akan menghabiskan 1 minggu untuk berbulan madu. Pagi sekali mereka sudah sibuk dengan persiapan menuju bandara. Gak ada yang ketinggalan, kan sayang? Tanya Derian. Udah semuanya mas, kita gak nunggu Dio bangun dulu? Tanya Tania. Gak usahlah yang, kalau kita nunggu anak itu bangun, bisa kita telat. Terus, nanti kalau Dio ngamuk, gimana? Tanya Tania. Aku jamin gak bakal, kan ada Fatur sekarang, dia pawangnya. Memang benar, saking dekatnya Dio sama Fatur, anak itu selalu mengikuti kemanapun Fatur pergi. Keluarga Tania akan menetap di Jakarta, sampai mereka pulang dari Turki sekalian liburan, karena si kembar sudah selesai ujian, akhirnya tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Ya sudah, ayo kita ke bawah, ucap Tania yang ditanggapi anggukan oleh Derian. Mereka hanya membawa 2 koper, satu milik Derian yang satu milik Tania. Mereka tidak perlu bawa baju banyak karena mereka berencana akan belanja di sana. Saat mereka sampai di bawah, ternyata keluarganya sudah berkumpul di ruang makan. Begitupun orang tua Derian, mereka pulang ke rumah Derian. Untung kamar di rumah Derian cukup untuk mereka semua. Pagi, ucap Derian lalu menaruh koper di dekat lemari. Pagi, ucap mereka semua terlihat ramai. Sarapan dulu nak, ucap Ibu Tania. Makasih Bu, ucap Tania. Check out jam berapa Yan? Tanya Danu. Jam 9 Pah, ucap Derian sambil memakan sarapan yang sudah disiapkan oleh Tania. Papa gak bisa antar, ada meeting, ucap Danu. Gak apa Pah, ucap Derian. Walaupun menuju Turki menempuh waktu cukup lama sekitar 15 jam, tapi mereka harus menikmati, karena ini perjalanan pertama mereka. Setelah sarapan, mereka siap untuk berangkat. Derian melarang mereka untuk mengantar ke bandara, karena akan terlalu merepotkan, kasihan mereka pasti capek. Gak usah mah, sampai sini saja, ucap Derian. Tapi mama mau antar kalian, ucap Santi. Derian hanya menghela nafas panjang, mamanya ini kadang bikin Derian gak habis pikir. Kelakuannya 11-12 sama anaknya. Kasihan ibu mah, capek kalau harus bolak-balik, mending kalian istirahat, ucap Derian. Iya mah bener kata Mas Derian, mending mama sama ibu istirahat di rumah,
ayah juga pasti mau di rumah. Ya sudah kalau begitu, ucap Santi lesu. Ayah dan ibu Tania hanya tersenyum, melihat perilaku besannya yang seperti anak kecil yang sedang merajuk. Kami berangkat semuanya, ucap Derian. Hati nak. Iya ya. Derian dan Tania menyalami satu persatu kedua orang tua mereka. Sedangkan si kembar hanya diam melihat drama yang diciptakan orang tua. Dio anak itu masih tidur, karena hari ini libur sekolah. Derian dan Tania pun masuk ke dalam mobil setelah berpamitan. Mobil mereka berangkat menuju bandara, diantarkan oleh Pak Amin. Beberapa menit kemudian mobil mereka sampai di bandara. Pak Amin menurunkan koper milik Derian dan Tania dari bagasi. Setelah itu Derian dan Tania segera masuk ke dalam bandara untuk check-in dulu. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya pesawat yang mereka akan tumpangi akan check-out juga menuju Turki. Derian menggenggam tangan Tania setelah mereka sampai di dekat pesawat. 15 jam menanti. Akhirnya mereka sampai di Bandara Udara Istanbul, Turki. Derian berjalan menuju bagasi untuk mengambil koper mereka. Selanjutnya mereka menuju hotel yang sudah mereka pesan selama 1 minggu. Mereka menaiki mobil jemputan. Selama di sana mobil ini yang akan mengantarkan mereka kemana saja. Tapi sepertinya mereka tidak akan kemana-mana. Keadaan Turki masih dingin. Makanya Derian memilih untuk berada di dalam hotel saja. Sesampainya mereka di hotel, Derian check-in dulu, setelahnya mereka pergi menuju kamar hotel yang berada di lantai 15. Pemandangan di sana sangat indah. Mereka sampai di kamar mereka, Tania langsung mengistirahatkan tubuh lelahnya. 15 jam di dalam pesawat, bukanlah hal yang menyenangkan, yang dimana dirinya harus menahan rasa pegal di bagian pantatnya. Sayang, ganti baju dulu, biar agak enakan tidurnya. Malas mas, tubuh aku capek banget, ucap Tania. Dia sangat ingin bermanja di atas kasur. Ya sudah, ucap Derian sambil membantu membukakan sepatu istrinya. Derian sangat kasihan melihat wajah istrinya yang sangat ingin tidur. Selama di pesawat tadi, Tania tidak tidur sama sekali, karena dia takut ada apa-apa. Ini perjalanan pertama Tania menaiki pesawat dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Sedangkan untuk Derian, dia sudah biasa bolak-balik naik pesawat karena urusan bisnis. Tania sudah pulas tidur berbalut selimut tebal. Derian senantiasa merawat istrinya yang kelelahan, di mana dia membantu membersihkan wajah Tania dari makeup. Walaupun Tania memakai riasan simpel, tapi tetap saja tidak baik untuk wajah kalau dibiarkan. Derian karena tidak tahu mana dulu yang harus digunakan, dia mencari tahu dulu di YouTube tutorial menghapus makeup. Ternyata ada juga orang yang bikin konten seperti itu. Derian berpikir orang seperti mereka tidak ada kerjaan lain apa gimana. Hanya membantu membersihkan saja tanpa memakaikan apalagi, karena Derian tidak mengerti. Salah nanti akan mengakibatkan iritasi pada kulit wajah istrinya. Sayangnya aku, nyenyak banget, ucap Derian sambil memeluk Tania. Untungnya Tania hanya memakai kemeja warna putih, yang mudah untuk Derian lepas, karena Tania pakai tank top untuk lapisannya. Setelah membuka pakaian Tania, Derian ikut bergabung di dalam selimut. Karena perjalanan jauh, dirinya ingin berleha di dalam kamar. Walaupun istrinya masih halangan itu gak masalah.
Derian sudah menghitung. Pas awal dia tahu Tania halangan, hari esok adalah hari terakhir istrinya datang bulan. Derian sudah tidak sabar. Suami istri itu sudah terlelap ke alam mimpi, yang dimana Derian yang memeluk Tania. Wajahnya dia sengaja ditaruh di cercuk leher istrinya, karena Derian sangat suka dengan wangi yang keluar dari tubuh sang istri. Di lain tempat, Dio yang mengetahui kedua orang tuanya sudah pergi, awalnya dia menangis, tapi setelah dibujuk, akhirnya tangisannya berhenti. Sekarang giliran Dio malah lengket ke Farhan, daripada ke Fatur, sehingga membuat yang lain merasa aneh. Sudah 3 hari Derian dan Tania berada di Turki, banyak tempat yang mereka kunjungi. Termasuk tempat balon udara yang Derian ingin kunjungi. Sekarang mereka akan makan malam di salah satu restoran yang terkenal di sana. Ayo Yang, ajak Derian. Bentar Mas. Gak usah cantik, cantik banget, nanti laki lain liatin kamu. Mana ada Mas, gak usah ngaco, ucap Tania, gak habis pikir dengan pikiran suaminya. Aku bener kok, soalnya istrinya aku ini cantik banget, ucap Derian sambil memeluk Tania dari belakang. Udah, ayo gak usah ngegombal. Orang muji juga. Derian dan Tania keluar dari dalam kamar hotel miliknya. Mobil yang mengantar jemput mereka sudah siap di depan hotel. Mereka akan makan di restoran yang tak jauh dari tempat mereka nginap. Setelah sampai di lobi, Derian menggandeng tangan Tania menuju keluar hotel. Di sana supir yang akan mengantarkan mereka sudah siap dan berdiri di samping mobil. Supir membukakan pintu untuk mereka berdua. Derian dan Tania masuk ke dalam mobil. Lalu mobil pun melaju meninggalkan hotel. Hanya butuh waktu 20 menit, akhirnya mereka sampai di restoran. Derian mengajak Tania ke lantai paling atas, yang dimana pemandangan di sana sangatlah bagus. Derian ingin membuat kesan yang indah untuk istrinya. Silakan, ucap pelayan dengan berbahasa Inggris. Terima kasih, ucap Derian sama dalam bahasa Inggris. Pelayan itu memberikan menu makanan. Derian dan Tania lihat makanan yang menurut mereka enak, dan akan cocok untuk lidah mereka, walaupun mereka yakin, makanan di restoran ini tidak akan mengecewakan. Setelah menunggu beberapa saat makanan mereka sampai, Derian memotong daging steak untuk Tania biar istrinya mudah memakannya. Makasih Mas, sambil tersenyum. Sama sayangnya aku, ucap Derian. Mereka pun makan dengan tenang, sambil menikmati makanan mereka, dan juga pemandangan di sana sangatlah indah. Sepasang suami istri sangat senang, bisa menghabiskan masa bulan madunya di sana. Setelah selesai makan, mereka menikmati minuman mereka terlebih dahulu. Sebelum kembali ke hotel, tadinya mereka ingin jalan tapi sayang cuaca tidak mendukung. Derian terlalu menikmati minuman itu sampai dia meracau tidak jelas. Ternyata minuman itu mengandung alkohol, untung Tania tidak terlalu banyak minum. Selain rasanya yang tak cocok dengan lidahnya, Tania juga tidak terlalu suka dengan minuman berbau anggur. Menurut Tania minuman ini sedikit mirip seperti wine. Ayo pulang Mas, ucap Tania. Sayangnya aku, cantik banget, ucap Derian gak jelas sambil memeluk Tania.
Jangan gini mas, gak enak dilihat orang. Kenapa? Kamu malu punya suami kayak aku? Ucap Derian matanya sudah berkaca-kaca. Bukan gitu mas. Terus apa? Kamu jahat, Hicks, ucap Derian mulai terisak. Tania hanya menghela nafas panjang, kenapa suaminya harus pesan minuman seperti itu sih? Walaupun minuman itu khas Turki tapi tetap saja mengandung alkohol dan inilah akibatnya. Jangan nangis mas, bukan itu maksud aku, ayo balik ke hotel, kamu perlu istirahat. Gak mau, aku mau minum lagi, rasanya enak sayang. Gak bisa mas, kamu udah terlalu banyak minum. Kamu jahat, wah, tangis Derian. Tangisan Derian membuat pengunjung lain memfokuskan pandangannya ke arah mereka, membuat Tania tersenyum kaku karena malu. Bersambung.